Ya, saya ingin sharing kembali masalah pemaksaan perkawinan. Kenapa kita wajib menolak pemaksaan perkawinan itu? Atau kita wajib hukumnya melindungi orang-orang atau bahkan perempuan yang paling fokus dari kawin paksa itu? Sebenarnya ada beberapa alasan. Pertama, dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu, atau disingkat KUPI, itu menolak segala bentuk pemaksaan perkawinan karena ini dari hasil kongres tersebut menunjukkan efek dampak buruk bagi perempuan itu tersendiri, karena ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi dari perkawinan paksa itu tersendiri. Dari beberapa hal yang saya sudah jelaskan, mungkin efek psikologi, efek sosiologi, efek yang lain-lain, perceraian dan lain-lain, bahkan selingkuh dan lain-lain. Bahkan di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu mencatut putusan direktori Mahkamah Agung dari tahun 2018 sampai 2022 itu mencatat kasus perceraian yang berdalilkan perkawinan paksa itu sekitar 119 perkawinan itu, dimana cukup tinggi bagi hal-hal yang diputus di dalam Mahkamah Agung, karena perkawinan ini merupakan kesepakatan, jadinya ini cukup sangat tinggi. Yang keduanya, melalui Komnas Perempuan, dia mempublikasikan data di mana ada kenaikan 300% masalah perkawinan paksa hari ini, di mana Komnas Perempuan sempat mengomentari juga bahwa hal tersebut menyalahi aturan itu. Kenapa menyalahi aturan? Pertama, memang di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang menjelaskan bahwa beberapa hal tindakan-tindakan yang menerangkan bahwa kekerasan seksual itu di pasal 10 ayat 1, di mana pemaksaan perkawinan itu merupakan sebagian dari kekerasan seksual. Ini yang menjadi batasan diri kita ke depannya, dan dijelaskan juga kepada orang tua bahwa pemaksaan perkawinan tersebut merupakan suatu tindakan dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu tidak hanya verbal atau non-verbal. Ini bahkan paksaan perkawinan juga merupakan sebagian dari kekerasan seksual. Di pasal 10 ayat 1 dijelaskan kembali di pasal 10 ayat 2 atau Yunto pasal 10 ayat 2 itu menjelaskan bahwa perkawinan paksa, pertama di bawah umur, kedua atas nama kebudayaan atau atas nama apapun, itu merupakan suatu pelanggaran. Bahkan para pelaku yang mungkin memaksa anak-anaknya atau mungkin diserah tangani oleh orang lain, misal dari tokoh keagamaan dan lain-lain, itu dapat dipenjara atau denda sekitar 200 juta itu. Bahwa di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga sudah dijelaskan hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa saya bisa bilang ini merupakan pelanggaran? Pertama, ini merupakan pelanggaran karena sudah ada aturannya di dalam Indonesia menerapkan asas legalitas, di mana harus ada undang-undangnya dahulu baru itu bisa dipidanakan. Kenapa dikatakan ini merupakan suatu pelanggaran pidana? Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu menjelaskan bahwa di pasal 28 hak asasi manusia itu setiap orang berhak melangsungkan kehidupannya yang layak, serta setiap orang berhak melanjutkan keturunan yang sah itu di depan negara. Yang keduanya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, bila mana setiap orang yang sudah berumur 21 tahun itu berhak
dikatakan dewasa dan berhak menentukan kehidupannya ke depan. Dan di dalam kompilasi hukum Islam itu juga menjelaskan bagaimana pernikahan itu suatu kesepakatan di depan otoritas khitab atau di depan lembaga kenegaraan atau bahkan di depan kenegaraan. Nah, kenapa hal tersebut masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran hak publik? Itu dapat dijelaskan pertama, setiap subjek haknya itu dilanggar, hak subjektivitasnya itu dilanggar. Saya tekankan bahwa pernikahan paksa itu merupakan pelanggaran hak subjektivitas dari orang yang dijodohkan. Itu sangat melanggar. Misalnya seperti ini. Apakah setiap orang dengan etika moral, apakah setiap orang yang menikah dengan tidak rasa jatuh cinta itu merupakan suatu kebohongan? Pasti iya, karena dapat menimbulkan efek ke depan. Hukum dibentuk dalam rangka preskriptif atau memperhitungkan masa depan atau mencegah kejahatan-kejahatan ke depannya. Keduanya, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran publik, lagi di mana kita sudah melakukan kebohongan publik di depan negara bahwa kesepakatan itu sebenarnya tidak ada. Ini hanya sekedar pemaksaan belaka yang menjadi penekanan. Yang ketiga, dampak buruk ke depan itu justru lebih berbahaya ketimbang dia melakukan pernikahan. Bahkan di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu di tahun kemarin, di tahun 2022 kalau tidak salah, itu mengungkit tema masalah perkawinan paksa itu, di mana di Indonesia masih sangat tinggi angkanya. Kenapa saya bisa bilang tersebut? Saya mencatat beberapa alasan-alasan penting di hasil kongres itu, menjelaskan bahwa perkawinan paksa atau nikah paksa itu merupakan suatu pelanggaran yang memang di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci. Jadi Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu melakukan pelarangan terhadap perkawinan paksa itu karena ada hadis dan ada dalil Al-Qurannya. Bahkan Komnas Perempuan itu juga mencatat bahwa perkawinan paksa ini juga karena naiknya 300% itu menjelaskan bahwa perkawinan ini menimbulkan dampak efek buruk. Jadi kita selayaknya orang yang masih bisa mengadvokasi dapat menjelaskan wajib hukumnya melindungi perempuan dari kawin paksa. Wajib hukumnya dijelaskan dijelaskan orang tuanya, dijelaskan atau orang yang memiliki hak menjodohkan. Dari saya cukup sekian, terima kasih.